Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zilal Zafirah dengan NPM 2013023034 dari Prodi Pendidikan Kimia kelas 4B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pembuatan animasi menggunakan program PowerPoint. Sebelum saya mempresentasikan mengenai pembuatan animasi menggunakan PowerPoint, terdapat suatu hal yang melatar belakangi diperlukannya sebuah media pembelajaran berbasis teknologi di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat ini. Perkembangan teknologi yang begitu pesat telah memberikan berbagai perubahan dalam bidang kehidupan, khususnya dalam dunia pendidikan. Salah satu contoh nyata yang dapat kita lihat yaitu proses mengajar yang dilakukan guru-guru, yang dimana sebagian besar guru telah menggunakan media pembelajaran dalam pembelajaran sehari-hari. Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran sangat membantu keefektifan proses pembelajaran, penyampaian pesan, dan isi pelajaran pada saat itu. Selain membangkitkan minat siswa, media pembelajaran dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, dan guru dapat menyajikan data dengan padat dan menarik. Pengembangan media pembelajaran dapat berupa software. Software yang digunakan dapat berupa Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint merupakan salah satu aplikasi desain presentasi di dalamnya. Microsoft PowerPoint merupakan program aplikasi presentasi yang digunakan untuk membantu dalam merancang dan membuat slide presentasi, serta menampilkan presentasi secara menarik dan profesional yang dilengkapi dengan berbagai macam efek. Selain untuk presentasi, Microsoft PowerPoint juga dapat digunakan untuk membuat animasi dalam proses belajar mengajar. Microsoft PowerPoint memiliki kelebihan, yaitu penyajian slide pada PowerPoint dapat dibuat dengan sangat menarik. Isi dari slide PowerPoint dapat dijadikan animasi, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Seperti animasi di gambar ini, caranya kita new slide, kemudian kita ketik judulnya larutan penyangga atau buffer basah. Setelah itu, untuk membuat glass beaker yang berisi larutan, yaitu kita bisa pilih shape yang bentuk tabung. Setelah itu kita bisa beri warna dengan shape fill untuk warna dalamnya, kemudian shape outline untuk garis pada tabung tersebut. Setelah itu, untuk memberikan seolah-olah ada larutan di dalam tabung tersebut, kita pilih shape tabung lagi, tetapi ukurannya lebih kecil daripada ukuran tabung yang pertama. Setelah itu warnanya juga dibedakan untuk menandakan bahwa tabung tersebut merupakan larutan. Berikan warna yang sesuai dengan keinginan kita. Setelah kita memberikan warna, maka kita akan menggambarkan molekul. Sebelum menggambar molekul, kita jadikan satu dulu, yaitu dengan control group, agar gambar yang kita buat tidak terpisah-pisah. Untuk membuat molekul, yaitu dengan memilih shape yang berbentuk bulat. Kemudian untuk memperbanyaknya bisa Ctrl C kemudian Ctrl V. Pada kali ini saya ingin membuat molekul NH3, maka saya akan membuat molekul N, kemudian molekul H. Molekul H yang kecil-kecil ada 3. Kemudian molekul N-nya yang besar 1. Setelah itu memilih warna pada atom N, saya pilih warna hijau, kemudian atom H saya pilih warna merah. Kemudian kita perbanyak sebanyak 3 kali. Setelah diperbanyak 3 kali, kemudian disatukan dengan cara Ctrl G. Setelah itu untuk memperbanyaknya dengan mengcopy paste sebanyak 5 molekul. Kemudian kita taruh ke dalam glass beaker tadi. Setelah itu saya ingin membuat ion NH4+. Untuk membuat ion NH4+, saya ingin membuatnya menjadi warna ungu, jadi saya pilih warna ungu. Setelah itu perbanyak dengan cara copy paste sebanyak 5 kali. Kemudian taruh ke dalam gelas beaker tadi.
Kemudian untuk membuat animasi seolah-olah molekul-molekul yang di dalam gelas tersebut bergerak, yaitu dengan cara animasi kemudian custom pad, kita dapat membuat gerakan yang acak menggunakan custom pad tersebut sesuai dengan keinginan kita. Kemudian jangan lupa start with previous, agar ketika kita slideshow nanti molekul-molekul tersebut sudah bergerak otomatis. Lakukan hal yang sama kepada 10 molekul tersebut. Terus kita kasih animasi custom pad hingga terpenuhi ke 10 molekul tersebut diberi animasi custom pad. Untuk mengecek pergerakan animasi, kita bisa klik preview. Setelah sudah kita blok semua molekulnya, kemudian kita start with previous agar semua molekul berjalan otomatis. Kemudian kita cek, klik preview. Nah, sudah bergerak semua ke 10 molekulnya. Kemudian kita beri keterangan reaksi yang terjadi pada gelas tersebut, yaitu kita bisa pilih shape yang berbentuk persegi panjang. Kemudian untuk menuliskan persamaan reaksi kita bisa menggunakan equation, kemudian script, dan pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini saya akan menuliskan reaksi NH3 aqueous plus H2 aqueous H2O aqueous menghasilkan NH4 plus OH-. Baik, kemudian kita juga ingin memberikan keterangan komponen apa saja yang ada di dalam gelas tersebut. Kita pilih shape, kemudian kita pilih bentuk persegi panjang, kemudian text box untuk menuliskan apa saja komponen-komponennya. Komponen di dalam gelas ini ada NH3 dan ion NH4+. Kemudian kita pindahkan molekul-molekulnya tadi ke dalam keterangan komponen yang kita buat. Kemudian untuk memberi animasi, kita klik animasi, terus kita pilih animasi yang kita inginkan. Jangan lupa klik with previous agar ketika di slideshow nanti sudah otomatis bergerak sendiri. Jika ada penambahan sedikit basah seperti ini, yaitu dengan cara new slide, kemudian ketikkan judulnya buffer basah, kemudian atur ukuran hurufnya. Setelah itu gambar animasi yang kita buat pada pertama tadi kita bisa copy paste, kita bisa gunakan gelas yang sama, kemudian ambil shape diagonal straight untuk membuat
pipet tetes. Kemudian kita ambil shape yang bentuk segitiga, kemudian shape yang bentuk bulat juga. Kemudian saya ingin mengubah warnanya menjadi warna kuning. Jangan lupa untuk control group. Setelah itu, untuk memberikan seolah-olah ada isi dalam pipet tersebut, kita gunakan diagonal strip yang telah di copy paste tadi, kemudian ukurannya dikecilkan, kemudian dipaskan. Setelah itu, saya ingin mengubah warnanya menjadi warna kuning, diberi animasi wipe, kemudian efek optionnya from top. Setelah itu saya ingin menggambar molekul OH-. Atom O-nya saya beri warna kuning dan atom H-nya saya beri warna merah. Setelah ukurannya dirasa tepat, maka disatukan, kemudian jangan lupa untuk control group. Kemudian saya taruh OH- di bawah pipet tetes, kemudian diberi animasi float out. Jangan lupa untuk start with previews. Setelah itu saya ingin memberikan gambaran reaksi yang terjadi ketika ada penambahan sedikit basah, yaitu dengan menambahkan shape yang bentuknya bulat. Kemudian ada gambar molekul NH3 di dalam parutan tersebut. Setelah itu beri animasi custom pad, kita gambar arahnya sesuai dengan keinginan kita. Setelah itu ada ion NH4+ juga, beri animasi custom pad, kemudian gambarkan arah pergerakan ion tersebut sesuai dengan keinginan kita. Setelah itu saya ingin menggambarkan seolah-olah ion OH- ini bereaksi dengan NH4+, maka saya beri animasi lines, kemudian saya tarik sesuai dengan keinginan kita, dia ingin jatuhnya sampai mana. Begitu juga dengan NH4+, kita atur. Jangan lupa untuk start with previews. Setelah itu, ketika ion OH- bereaksi dengan NH4+ akan menghasilkan NH3, maka NH3 yang muncul ini kita atur kemunculannya. Baik, kita coba mengaturnya. Kita cek di preview. Setelah kita cek itu ternyata kemunculannya kurang tepat ya, karena OH- dan NH3 nya tidak menghilang, seharusnya menghilang. Maka kita coba atur di animation pen. Untuk mengaturnya, kita coba sesuaikan kemunculannya. Masih belum juga, kemudian kita coba lagi. Nah, ini sudah tepat ya. Jadi kita hapus dulu animasi yang ada di NH3 yang kemunculannya tadi, kemudian kita beri tambahan add animation pada OH- dan NH4+ yang bereaksi dengan cara menambahkan animasi wipe yang exit ya, agar ketika OH- dan NH4+ bereaksi kemudian menghilang dan muncul NH3. Baik, kemudian kita taruh NH3 nya, kita beri animation wipe yang entrance, kemudian kita kasih animasi lagi yang custom pad, kemudian kita preview.
Nah, ini sudah tepat ya gambarnya, kemudian diatur, kita bisa klik timing, kemudian repeat. Ini saya repeat banyak 3 kali. Baik, setelah itu kita ingin memberikan keterangan bahwa ketika ada penambahan sedikit basa, konsentrasi NH3 itu akan meningkat. Setelah itu, saya juga ingin memberikan keterangan komponen-komponen apa saja yang ada di dalam gelas tersebut. Dalam gelas tersebut terdapat NH3, kemudian NH4+, dan OH-. Baik, setelah itu saya juga ingin memberikan keterangan pada tanda panah ini, yaitu OH- bereaksi dengan NH4+ menghasilkan NH3. Oke, kemudian kita beri animasi pada kata-kata narasi ini. Baik, setelah kita membuat animasi tersebut, kita mendapatkan hasilnya seperti ini tampilannya. Ini ketika larutan penyangga buffer basa ada komponen-komponen NH3, NH4+, kemudian buffer basa ketika ada penambahan sedikit basa. Seperti ini tampilan animasi yang telah kita buat tadi. Kemudian buffer basa ketika ada penambahan sedikit asam, langkah-langkahnya sama dengan buffer basa ketika penambahan sedikit basa tadi. Setelah melakukan percobaan menggunakan PowerPoint, terdapat kesimpulan yang pertama, pada PowerPoint tersedia banyak toolbar yang memudahkan kita dalam membuat animasi serta kebutuhan lainnya yang dapat digunakan pada PowerPoint ini. Selanjutnya, PowerPoint memberikan kemudahan bagi para pengajar untuk membuat animasi sebagai sarana pembelajaran kimia. Yang ketiga, PowerPoint memiliki banyak fungsi seperti membuat animasi, presentasi, dan lainnya. Yang keempat, PowerPoint terdapat banyak animation yang memudahkan kita dalam membuat animasi sesuai dengan kreativitas kita. Dan yang terakhir, dalam membuat animasi menggunakan PowerPoint ini dibutuhkan kesabaran dan keuletan, sehingga menghasilkan animasi yang sesuai dengan keinginan kita. Demikianlah hasil presentasi saya mengenai pembuatan animasi menggunakan program PowerPoint. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.